definition atau pengertian dari narrative text. Apa itu narrative text? Jadi teks naratif adalah suatu bentuk teks yang lisan atau tertulis yang menceritakan sebuah cerita dari satu karakter atau lebih yang menghadapi situasi tertentu yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Seperti halnya teks-teks yang lain, narrative text juga mempunyai tujuan ataupun purpose. Nah, tujuan utama dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca or entertain the readers. Bagi sebagian kalangan, terutama bagi para peserta didik, teks naratif itu dapat berfungsi untuk menghibur dan sekaligus menumbuhkan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di lingkungannya, seperti kepahlawanan, kesetiaan, kepatuhan dan hormat kepada orang tua, keterbukaan, kebenaran, dan lain sebagainya. Hanya saja tujuan utama dari teks naratif adalah untuk tetap pada menghibur pembaca or entertain the readers. And now let's talk about kind atau jenis dari narrative text. Narrative text atau teks naratif itu bisa berupa teks imajiner, faktual, atau kombinasi dari keduanya, atau kombinasi dari imajiner dan faktual. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis-jenis dari narrative text. Yang pertama ada fairy stories, ada adventure stories, ada juga mysteries, atau mungkin myth and legends. Ada teks naratif yang berupa science fiction, atau mungkin historical narratives. Ada lagi romance, ada ballads, ada teks naratif yang berupa horror stories, atau mungkin slice of life. Ada lagi teks naratif yang berupa fables, dan ada juga teks naratif yang berupa personal experience. And now, let's talk about generic structure atau struktur dari teks naratif. Ya. Yang pertama, struktur teks naratif yang pertama adalah orientation. Orientation itu bisa dikatakan juga sebagai pendahuluan, di mana karakter, setting, dan waktu cerita ditetapkan. Biasanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Misalnya, once upon a time there was a wolf lived in the forest. Siapanya adalah a wolf. Kapan? Kapannya yaitu once upon a time. Di mananya, berarti yang saya beri tanda biru berarti in the forest. Biasanya orientation itu ada di paragraf pertama. Generic structure dari narrative text yang kedua adalah complication or problem. Nah, di bagian complication or problem itu biasanya menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks. Complication biasanya melibatkan karakter utama. Jadi ini dari pemunculan masalah sampai dia mencapai klimaksnya. Generic structure atau struktur dari naratif teks yang ketiga adalah resolution. Nah, di sini berupa akhir dari cerita yang berupa solusi dari masalah. Jadi, perlu adanya resolusi dari masalah yang ada. Jadi, masalah yang diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk dan bisa berakhir dengan bahagia atau malah berakhir dengan sedih. Nah, kadang-kadang ada beberapa komplikasi atau masalah yang harus dipecahkan. Artinya masalahnya bisa lebih dari satu. Nah, di sini atau hal ini menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya.
Generic structure atau struktur dari narrative text yang keempat adalah reorientation atau coda. Merupakan pernyataan penutup cerita dan bersifat optional. Artinya, ada yang menggunakan bagian ini, ada juga yang tidak menggunakan bagian ini. Nah, biasanya untuk reorientation atau coda sendiri itu bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, ataupun pengajaran dari penulis. The next point is about characteristic atau ciri-ciri dari narrative text. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Misalnya, ini adalah contoh yang kalimat langsung ya. She shouted out, "Can anybody help me get my toy? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." Kalau kalimat langsung biasanya ada tanda kutip duanya ya. Ciri yang kedua yaitu menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Misalnya ada walk, said, wonder. Jadi semuanya dalam bentuk past tense atau verb 2. Ciri yang berikutnya menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita. Misalnya, the princess, the girl, the queen, dan lain sebagainya. Ciri berikutnya menggunakan adjective atau kata sifat yang membentuk satu kesatuan noun phrase. Misalnya ada the Red Riding Hood atau the poison apple. Ciri berikutnya menggunakan time connectives dan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Misalnya ada before, after, then, next, soon, dan lain sebagainya. Ciri berikutnya menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Misalnya, on the sea, in the mountain, there, happily ever after. Ya, and this is the example of narrative text. Ini ada satu contoh dari narrative text. Judulnya adalah Sangkuriang. Ini sudah ada per bagiannya ya, per strukturnya. Yang pertama tadi adalah orientation. Seperti tadi, orientation itu menjawab pertanyaan who, where, dengan when. Jadi who-nya adalah di bagian pertama. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. Who-nya adalah Dayang Sumbi. When-nya berarti kapan? Once upon a time. Dan where-nya adalah in West Java, Indonesia. Dan di bagian bawahnya, di paragraf kedua itu adalah pendahuluan dari cerita. The next example, contoh yang berikutnya adalah di bagian kedua, yaitu di bagian complication, di mana di bagian complication itu adalah awal dari masalah atau pemunculan masalah sampai dengan klimaks atau klimaks puncak dari masalah yang dihadapi oleh Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Awal mulanya ketika Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membawakan jantung rusa ya, tapi ternyata tidak ketemu, dia malah membunuh anjingnya dan dia tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya sendiri yang membuat Dayang Sumbi marah dan akhirnya memukul kepala Sangkuriang dan akhirnya Sangkuriang pergi dari rumah. Itulah komplikasi atau klimaks dari teks naratif dengan judul Sangkuriang. The last example atau contoh yang terakhir adalah di bagian resolution. Di bagian resolution itu berupa penyelesaian dari masalah ya. Berarti di sini adalah penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh Dayang Sumbi dan Sangkuriang selaku tokoh utama dari cerita ini.